Kalau memang ternyata dia sudah merasa mampu, dari sisi materi mampu, dari sisi mental juga mampu, ilmu juga ada, maka silakan dia berpoligami. Tapi jangan dia berpoligami kemudian sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau berpoligami, kasih tahu istri. Ya nggak perlu istri tahu. Antum sampai nikah lagi pun istri nggak tahu, nggak ada masalah. Karena demikianlah sunnahnya Nabi dan para sahabat, kalau mereka menikah, istri mereka pada tahu, ya, tidak sembunyi-sembunyi. Kan nggak mesti tahu. Ini kadang-kadang semua apa yang dilakukan oleh suami, istri harus tahu. Ini salah. Jangan bilang ini sunnah tapi sembunyi-sembunyi, ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena kalau kita poligami kemudian sembunyi-sembunyi, akan timbul banyak kemudaratan. Ya seperti yang tadi saya sebutkan. Mulai sekarang dia punya istri 2, kan nggak perlu. Kepada istri yang pertama harus tahu, istri yang kedua harus tahu. Enggak. Maka kalau poligami kasih tahu istri. Ya nggak perlu istri tahu. Kasih tahu istri. Enggak. Kasih tahu istri. Nggak perlu. Begini ya, jadi pertanyaan seperti itu kategorinya ini keluhan. Ya kalau tanya gimana hukumnya poligami, hubungannya dengan istri, ya jelas siap perang gitu. Itu pasti. Kalau hukum dasar dalam Islam memang jelas boleh, tapi ya boleh dan siap pada resikonya sudah biasa saja, nggak usah. Kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung, artinya tergantung itu sakit menyakiti itu kan relatif. Kalau suatu haram ya dosa, kalau tidak ya dosa satu ya dihitung satu, masa satu dihitung seumur hidup. Tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya, melankolis lah. Perasaan tersakiti itu kan melankolis, tapi sebetulnya kadang nyakitinya itu tetap satu kali. Misalnya, sebenarnya sebaliknya juga bisa, istri kamu nyakiti kamu. Dasar wong lanang kayak monyet. Itu kan kalimatnya sekali, tapi sakitnya kan berlanjut. Jadi ya sama. Nanti tanyakan malaikat bagian nulis, ini dosanya ditulis berapa ini. Jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sampean juga gaya-gayanan dong. Karena apa ya? Problem sosial itu kan memang lazim ya. Jadi kalau milih merantau di Korea misalnya, mungkin cari uang gampang, tapi resikonya jauh dari apa? Keluarga. Kalau kumpul keluarga, nyari uang susah, tapi dekat keluarga. Tapi resikonya apa? Dimarahin, diomelin. Ya sudah hidup lah seperti itu. Ya biwakum ayyukum ahsanu amala. Saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali. Kitab itu cerita begini. Semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Yang nggak baik hanya satu maksiat. Karena nggak boleh kamu zina, maling berdasar kodok. Jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif. Termasuk beliau mencontohkan gini. Contohnya pasti unik. Ini terutama yang punya teman-teman banyak. Kata siapa dia teman akrab, setelah saya miskin gak dijenguk lagi. Padahal zaman saya kaya sering kesini. Banyak gak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu? Zaman kaya temannya banyak, zaman miskin hilang ditinggal. Itu kata kitab itu bagus. Allah mentakdir begitu tuh bagus. Coba kamu kaya raya dulu sering traktir temen terus numpak limusin bareng. Kemana-mana tadi saya diantar limusin Korea. Orang miskin teman tetap ke situ. Padahal kamu nyuwun sewu sudah buruhnya orang bikin bata, buruhnya orang manol kerja di pasar. Malah malu tuh jadi tontonan. Artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman tidak jenguk itu bagus. Kalau kita miskin terus teman-teman jenguk malah jadi tontonan. Pernah kaya raya traktir ditilihi teman, pas buruh di rumahnya orang milih ditilihi apa milih enggak? Malu kan? Artinya sebetulnya keluhan manusia itu cemen saja bilang apa? Oh kalau zaman saya jatuh udah ada yang jenguk saya. Kalau itu pas jatuh dijenguk kan malu. Mana ya temanku? Pas dijenguk guru foto di rumahnya orang pas dibentak lagi. Padahal dulu bos. Artinya gini loh, kalau Allah sudah mentakdir sesuatu itu pasti masalah. Mungkin masalahnya kita jatuh itu teman-teman lupa terus kita bisa intro. Reaksi bangkit lagi lah. Nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus udah keren. Jadi artinya gini loh, banyak keluhan-keluhan manusia sebetulnya nggak proporsional gitu. Allah sudah menyiapkan seperti itu. Misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet. Memang lelaki gak dicerewet, terus turu ngopi.
Barokahnya cerewet ini ada pelecut apa semak. Kalau bangun guru saya kalau guyon, kayak di bujuk konaan riman, fakir selawasi. Wong lanang rai-rai gini kok bojone riman, wah mesti tak jamin turu mangan roti rokok turu mangan ngopi sambil nunggu mati. Barokahnya sampai begini barokahnya betul. Kecerewetan. Jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah dipertimbangkan lah kira-kira gitu bahasa manusianya apa? Jadi nikmat. Begitu juga poligami. Poligami itu dihalalkan Islam, tapi kan dapat nikmat. Masa dapat nikmat gak dapat umpatan, gak dapat maki-makian ya sudah. Tinggal kita nonton saja. Artinya sesuatu pilihan kan pasti ada resiko. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, saya datang kalau kamu poligami, tapi ada resepsinya. Waduh, gak resepsi perang. Ada yang berani poligami pakai resepsi? Bisa perang. Jadi menurut saya kita ya jangan merubah hukum Islam, tapi yang hitung kekuatan, kekuatan dari masalah. Dan makanya kata Quran, wa itu malah tajidu ya fawahidatan. Kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup satu. Kalau kamu bukan sekedar takut tidak adil, pasti tidak adil. Rai-rai gini itu pasti tidak adil. Makanya Sayyidina Ali nanti, Sayyidina Ali ya lucu. Wong alim mesti ono lucu deh. Jadi Sayyidina Ali ono wong ngaku bareng ngambung rondo bawa. Walhasil Sayyidina Ali apa dijilid. Ya Ali, kamu berngambung ngeten-ngeten. Tapi kalau bariku getut deh, aku pengen suci. Jadi Ali ya tenangnya. Ya tak jilid. Mungkin bar maksiat. Dijilid itu dicambuk kayak polisi Aceh kan terus. Senengane nyambuk itu yang terus yang tengah Aceh. Bareng dicambuk, bareng ora pecut mikir. Wis selesai nih wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon. Dicolok Mbak Ali. Mbak Ali dicolok. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Nah aku mau pas nyekel apa nyambuk jare dekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane dekne. Nah saiki dekne mencabut omongane ya tak colok kan. Lho jare penasihat, wong kok pintere ngono. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dekne mencabut penasihatnya seneng tetap dicambuk, merosok gregetan. Tapi cara Ali, yura iso ngaku apa nyambuk berdasar omongan ini. Ini saya kita colno ya berdasar omongan ini. Kemarin satu-satu lah. Lah anak nasihat, ora cara kula terus mawon lah. Berarti hasud kan? Seneng makan korban kan? Lah iya artinya ngene, nek kowe fair, misalnya Ruhin ngaku, Gus kula riyen nate Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbersit ngandel. Suatu saat Ruhin muni, ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan itu wis seneng percaya wae sing kedua goro. Lha kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe kudu ngandel kalau fair kan. Tapi setan kan ora senengane kon milih sitok. Lah sitok iku mesti sing suudzon ngono paham nggih. Lha iku setan kan ngono paham. Jadi nak Ruhin jadi togus kalau nanti ngabung tiang. Misalnya A ngandel, suatu saat Ruhin, kau aku kiai, aku terus orang ngandel. Mergo akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Masyhur dawuh sini. Akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak, nggih kula napa? Ngandel. Paham gitu terus niku eling-eling nggih. Pokoke nek ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel. Senajan to wa fil qalbi min hasyun. Min hasyun kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak Jadi misalnya kita tahu mergawe saurip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kita dadi wong saleh, kira usah cerita ning anak, cung aja kaya aku ora usah biasa. Cung dadi wong sing apik. Sing kok bapak ya lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan. Ora pokoke sing netral-netral ae. Paham ya ora usah berlebihan diceritani detail iki. Anakmu sampeyan tetep puber eling. Anakmu tetep sampeyan puber. Suatu saat ya di kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya tetap jadi lisensi, jadi SIM. Dinggo alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mbek riwayat, nggih kudu tunduk mbek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh
Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih pokoke kelangan. Jare bojo kula. Gus Alime jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso muka syafa ta apa ben kecekel. Ayo lucu to. Oh kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso muka syafa, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku umpama roh wae bebo ora roh kok malah bokon roh. Lah aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim repot. Wong alim kadang seneng malingi ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman, satara ya ora ono maling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mane bojoku takmu, kowe ora ora rasane dadi wong alim. Umpama aku roh wae ora. Yo kadang dites tenan, wae pengen yo resiko tenan. Mana aja dadi wong alim, apa dadi wong alim apa. Paham wis ngono pangeran kersane. Paham gitu, jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah, nak iso, nak raiso ya rapopo. Tapi ini kan cerita ideal gitu. Ben gue rada pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau contoh paling gampang, niku masalah wayo. Kulo nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbok soben ya ora roh, pokoknya nganti saiki ra wayo. Tapi aja sampai kue janggal mbek logika wayo. Piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana, Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa. Misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito, ana rondo ayu ora dirapi. Konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya. Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta, selingkuh ta ora. Akhirnya gue misalnya pikiran mutus ora selingkuh, rondo iku tak rapi lah. Iya berarti kasus wis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saelek-eleke wong poligami paling resikonya hanya resiko Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensi ini seling. Tapi orang anti zina Gus mau delok-delokan tok ya podo wae kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cemburu. Lah mulane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mek sunah Kanjeng Nabi meskipun dekne ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya ini kasus nyata. Gus yang netral lu baik ndak? Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu dadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran ambek Ruhin, Nabi mesti bela salah situ. Nabi mboten gak ada adat. Mbah ora melok-melok urusane dhewe ndak. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, wong mesti menang nopo? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misano barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Bila Mustafa mergo sing hak. Makanya kula setuju misalnya kados para habaib sing milih misalnya kudu jelas A B B. Harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak yang batil-batil. Loh soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya karena kita orang Indonesia tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Enggak boleh kamu netral. Waduh, tidak bisa nanti barang hak setara be barang batil. Paham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqon. Furqon itu bainal haqqi wal batil. Ora, lah tapi nak ada jor, ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek. Mboten derek-derek koyo bijak. Nang Jawa mboten derek-derek niku bijak. Nah itu udah bisa. Loh meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa tidak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kowe dukung netral itu tidak baik. Karena kalau Anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak.
Dan ciri utama kesalahan termasuk iku wahum di rabbihim ya'dilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarane hak mbek napa? Batil. Mulane jare Ahmad bin Hambal, nek ana wong kok akrab mbek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fashhad dekne wong adoh pengiran. Mosok ambek wong saleh akrab, ambek wong elek ya akrab. Engko akhire wong elek nganggep jebule padha wae. Tapi nek ana dinengi, ana ya pokoknya ono perlakuan yang beda kan kita ono ini ada hak, ada napa batil. Nah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini ngendikane ulama-ulama. Solusinya adalah saat Anda berdoa sing tenanan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Mergo ya elek tenan kan. Misale ke ditonggo tukang zina. Terus kowe mbek Mustofa ya apian, disilai sepeda motor Mustofa ya oleh digo khutbah. Bareng disilai tonggo tukang zina digone-gone tempat maksiat. Ya oleh. Mboten sekeco sami-sami tonggo. Lah tapi masalah sing sitok nyileh digo tempat lonte, sing sitok digo khutbah. Mbok padakno. Lah kowe sampeyan ketemu pangeran dadi yo khirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Sebagian orang awam berpendapat bahwa Islam mendukung praktik poligami. Pandangan ini dapat dimaklumi karena Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 3 secara harfiah menyatakan demikian. Yang artinya, kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Namun demikian, Islam sejatinya tidak memerintahkan poligami. Islam tidak mewajibkan dan tidak menganjurkan poligami. Hal ini telah menjadi kesepakatan ulama atau ijma. Sebagaimana keterangan Syekh M. Khatib As-Sarbini dalam Muhnil Muhtaj berikut ini. Yang artinya, nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah. Surat An-Nisa ayat 3. Nikahilah perempuan yang baik menurutmu. Pasalnya, secara kaidah, kewajiban tidak berkaitan dengan seorang perempuan pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib didasarkan 2, 3, atau 4 perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma ulama. Lihat Syekh M. Khatib As-Sarbini Muhnil Muhtaj. Syekh Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa poligami bukan bangunan ideal rumah tangga muslim. Bangunan ideal rumah tangga itu adalah monogami. Menurutnya, poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Praktik ini dapat dijalankan karena sebab-sebab umum dan sebab khusus. Walhasil, hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh poligami. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menuturkan, yang artinya, monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal atau pokok dalam syara. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan atau solusi kecuali keperluan mendesak. Karenanya syariat Islam tidak mewajibkan, bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus. Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Logika para ulama ini dalam memahami perintah poligami dalam surat An-Nisa ayat 3 bersandar pada aspek sejarah sosial bangsa Arab ketika itu atau asbabun nuzul ayat tersebut. Surat An-Nisa ayat 3 dipahami oleh ulama bukan sebagai perintah untuk poligami, tetapi sekedar membolehkannya. Surat An-Nisa ayat 3 justru ingin membatasi jumlah istri masyarakat Arab dan masyarakat lainnya yang ketika itu tidak ada batasan. Surat An-Nisa ayat 3 membatasi jumlah maksimal istri hanya 4 dari jumlah tak terhingga sebelumnya, bukan menganjurkan menambah istri dari 1 hingga 4 perempuan. Dari faktor sosio-historis perkawinan bangsa Arab saat itu, surat An-Nisa ayat 3 dimaknai oleh para ulama sebagai kebolehan, bukan perintah poligami sebagaimana keterangan Syekh M. Khudori berikut ini. Yang artinya, di kalangan masyarakat Arab zaman itu tidak ada batasan terkait bilangan istri. Seorang pria Arab zaman itu dapat beristri 10 perempuan, sehingga Al-Quran menetapkan batasan moderat. Lalu Al-Quran membolehkan poligami bagi mereka yang tidak khawatir berlaku zalim dalam memperlakukan istrinya sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 3, Tarikhut Tasri al-Islami. Syekh M. Khudori menambahkan bahwa
Dalam pandangan Allah sebagai pembuat syariat poligami bukan syiar fundamental Islam yang harus diamalkan. Yang artinya, poligami bukan bagian dari syiar prinsipil yang harus dipraktikkan dalam pandangan Allah dan Rasulullah sebagai pembuat syariat Islam. Poligami bagian dari mubah yang pertimbangannya berpulang kepada individu mukallaf. Jika seseorang mau, ia dapat berpoligami. Jika ia memilih monogami, dia boleh mengabaikan poligami sejauh tidak melewati batas. Syekh M. Hudori, Tariqut Tasri al-Islami. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa surat An-Nisa ayat 3 tidak dapat dijadikan dalil perintah poligami. Surat An-Nisa ayat 3 hanya mengizinkan poligami yang pada zamannya digunakan justru untuk mengurangi atau tepatnya membatasi jumlah istri masyarakat Arab yang tanpa batas. Oleh karena itu, jika sisi asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 3 berupa sosiohistoris yang melingkupi zamannya, maka ayat ini kehilangan konteks dan semangat pembatasan jumlah istri masyarakat Arab yang tanpa batas. Tapi sayangnya, surat An-Nisa ayat 3 ditumpangi oleh segelintir orang sebagai dalil anjuran poligami. Wallahu a'lam.